Indonesia dan pasukan elit para SF India. Dari pasukan elit negara kawasan Asia Selatan ada para SF India. Calon pasukan elit India ini diambil dari unit-unit lain dalam Angkatan Darat India. 90% dari mereka yang maju mengikuti seleksi para SF dilaporkan gagal, hanya 10% dari mereka yang pada akhirnya benar-benar berhasil menjadi anggota pasukan komando ini. Seleksi masuk menjadi kandidat pasukan khusus India ini berlangsung selama 90-160 hari tergantung dari batalion mana yang dipilih oleh para kandidat dari 10 batalion yang ada dalam para SF. Seleksi dimulai dari hari pertama hingga hari ke-35 berupa pelatihan fisik dan keterampilan yang meliputi berjam-jam latihan keras dan pelatihan keterampilan lainnya seperti perakitan dan pelatihan senjata, navigasi, komunikasi, keterampilan medis dan memasak. Mereka juga diajarkan keterampilan penanganan hewan, teknik penyisipan dan ekstraksi dan harus belajar beberapa bahasa. Dalam tahap ini calon anggota pasukan dilaporkan 50% tidak lulus. Pada hari ke-45, siswa para SF diberikan tes stres selama 36 jam yang mencakup 36 jam latihan fisik, manuver serta penyusupan. 16 jam pertama dalam tes stres ini diselesaikan tanpa setetes air ataupun makanan. Tes ini dimulai dengan berjalan kaki sejauh 10 km kecepatan dengan 30 kg beban pertempuran dan tambahan beban 40 kg. Tes stres mencakup berbagai latihan termasuk mengangkat teman dalam waktu lama dan diikuti dengan pergeseran berat badan. Pergeseran berat memiliki 3 putaran, di mana berbagai jenis bobot harus digeser seperti 40 liter jerigen, truk ban dan balok kayu, hingga 85 kg. Selama jam ke-11 dalam tes stres, uji coba dengan air mulai dilakukan dengan simulasi penenggelaman, yang hanya memungkinkan oksigen minimum masuk ke tubuh selama jangka waktu yang lama. Latihan ini dimaksudkan untuk menguji reaksi panik calon kandidat saat berada di bawah tekanan. Tangan-tangan mereka diikat dengan menggunakan tali-tali, dimasukkan ke dalam air dan dicoba ditarik ke bawah air. Diketahui bahwa hipoksia dan pingsan karena kekurangan oksigen adalah umum selama tes ini. Masih ditambah berjalan kaki lagi 10 km kecepatan dan 6 jam latihan secara terus-menerus. Dalam tes stres ini, selain diberikan latihan fisik, juga diberikan keterampilan tempur praktis seperti penanganan penyergapan, membuat camp, usungan dan simulasi evakuasi yang dilakukan dalam keadaan kurang tidur dan kelelahan ekstrim yang ditujukan untuk menguji ketahanan mental mereka. Pada hari ke-56, calon anggota diharuskan berlari sejauh 100 km melintasi rute berbukit antara Rampur dan Dakal, dengan membawa beban pertempuran 10 kg, dan senjata pribadi 7 kg, yang dibagi dalam 4 tahap. Tes ini diharuskan untuk diselesaikan dalam waktu 13 hingga 15 jam. Hari ke-60 hingga ke-90, merupakan tes terakhir dan konon yang terberat. Selain penanggulangan teror, tidak banyak yang diketahui publik tentang tes ini. Setelah selesai masa seleksi 90 hari, para kandidat yang lulus akan menerima dan memakai baret merah marun para SF untuk kemudian melanjutkan pelatihan tahap lanjutan. Bagi yang lolos untuk mengikuti seleksi menjadi calon prajurit Kopassus, harus melalui seleksi yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pemusatan pelatihan di Pusat Pendidikan Pelatihan Khusus Batu Jajar, Bandung. Pada tahap ini, calon prajurit Kopassus akan dilatih keterampilan dasar seperti menembak, teknik dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat dan berbagai macam keterampilan lainnya. Setelah melewati tahap pertama, siswa akan dihadapkan pada latihan tahap kedua yaitu latihan yang disebut tahap hutan gunung yang diadakan di Citatah, Bandung.
Di tahap hutan gunung ini, calon prajurit Kopassus dilatih untuk menjadi pendaki serbu, penjejakan maupun anti-penjejakan, serta survival atau bertahan hidup di tengah hutan belantara. Dalam pelatihan survival, mereka harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Mereka harus bisa membedakan tumbuhan mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak bisa dimakan, tumbuhan mana yang beracun dan mana yang tidak beracun. Calon prajurit juga dituntut untuk mampu berburu binatang liar agar bisa mempertahankan hidup. Tahap latihan hutan gunung ini diakhiri dengan berjalan kaki dari Situ Lembang ke Cilacap dengan membawa tambang peluncur, amunisi, senjata dan perlengkapan perorangan. Tahap kedua selesai, tahap ketiga dimulai di mana calon prajurit komando ini mendapatkan latihan berinfiltrasi melalui rawa laut. Dalam tahapan ini, materi latihan meliputi navigasi laut, renang ponco, pelolosan, survival laut dan pendaratan dengan menggunakan perahu karet. Para siswa harus mampu berenang melintasi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Setelah sampai di Nusa Kambangan, calon anggota pasukan elit ini akan dihadapkan dalam latihan tahap akhir yang terberat dari semua tahapan latihan, yang disebut dengan Hell Week atau Minggu Neraka. Materi latihan yang paling berat dari latihan tahap akhir Minggu Neraka adalah materi latihan yang disebut pelolosan dan kamtawanan. Dalam latihan ini, para calon prajurit Kopassus di pagi harinya dilepas tanpa bekal, dan paling lambat pukul 10 malam sudah harus sampai di suatu titik yang sudah ditentukan. Mereka disimulasikan dikejar oleh para pelatih yang berperan sebagai musuh dan harus lolos dari pengejaran. Selama latihan pelolosan tersebut, mereka akan dihadapkan dengan berbagai macam rintangan alam maupun tembakan dari musuh yang mengejar. Jika calon prajurit sampai tertangkap maka dia akan disiksa dan diinterogasi habis-habisan oleh para musuh layaknya dalam perang sungguhan untuk mendapatkan informasi. Dalam kondisi seperti itu, si calon prajurit Kopassus harus mampu mengatasi penderitaan dan siksaan yang dialaminya untuk tidak membocorkan informasi ataupun rahasia yang dimilikinya. Sedangkan bagi siswa yang tidak tertangkap bukan berarti